Namaku Tania, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun yang juga menjalani peran sebagai asisten pribadi di sebuah perusahaan ternama. Hari-hariku penuh dengan dinamika, terjebak di antara tanggung jawab keluarga dan tantangan dunia kerja. Suamiku, Mas Andika, berusia 45 tahun, seorang pegawai yang tekun di Dinas Perhubungan. Kami sudah lama berjalan beriringan dalam hidup ini, berbagi suka dan duka. Rumah tangga kami harmonis dan saling menguatkan. Dan meski terhitung mapan secara finansial, aku selalu menekankan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ikatan kekeluargaan yang kuat. Kami memiliki 2 anak, seorang putra dan seorang putri yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Di sela-sela kesibukan, kami berusaha menjaga momen bersama, berbincang di meja makan atau menghirup udara segar di taman. Sebagai penghubung keluarga, aku selalu berupaya merangkai kegiatan bersama, menjaga agar setiap momen kecil bisa mempererat kami. Bagiku, komunikasi yang jujur dan saling menghargai adalah landasan utama membangun keharmonisan keluarga. Setiap hari adalah petualangan yang kami jalani bersama, bukan hanya rutinitas, melainkan kesempatan untuk menciptakan kenangan indah. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang merusak ketenangan di antara kami. Mas Andika mulai terlihat berbeda. Ia seringkali tampak lesu dan seakan-akan kehilangan gairah, terutama ketika berada bersamaku. Dulu, perhatian dan romansa yang hangat mewarnai setiap hari-hari kami sebagai pasangan. Kini, momen-momen berdua berlalu hambar, bahkan singkat, dan meninggalkan rasa kosong. Selama hampir setahun terakhir, aku merasa sulit menemukan kembali kebahagiaan yang dulu hadir saat berada di dekatnya. Kadang, aku tidak bisa menahan diri dari pertanyaan yang menyakitkan. Apakah Mas Andika sudah tidak lagi menyayangiku seperti dulu? Apakah ada orang lain yang mengisi ruang yang dulu untukku? Teman-temanku bilang bahwa aku termasuk wanita yang pandai merawat diri. Tapi, di balik pujian itu, ada kegelisahan dalam hatiku. Di depan cermin, aku sering memeriksa wajahku, mengamati kerutan yang mulai terlihat. Meski rambut panjangku masih tergerai dan hidungku mancung, aku tetap merasa cemas akan perubahan diri ini. Tubuhku mungkin tak lagi seideal dulu, tapi aku berusaha mencintai diriku seutuhnya. Di kantor, ada sosok atasan yang bernama Pak Rendra, seorang pria dengan kepribadian karismatik. Ia seorang duda yang anak-anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Pak Rendra selalu bersikap baik dan penuh perhatian. Seringkali ia mengajakku makan siang atau berbincang soal kehidupan, selain pekerjaan. Kepeduliannya padaku membangkitkan perasaan yang selama ini terpendam, sebuah perhatian yang sayangnya kian jarang aku rasakan dari Mas Andika. Suatu hari, setelah rapat panjang, Pak Rendra mengundangku berbicara di ruang kerjanya. Dengan nada lembut, ia berkata, "Tania, kurasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Apakah kamu merasakan hal yang sama?" Jantungku berdebar mendengar ungkapannya, meski ada rasa lega yang aneh. "Pak Rendra, aku pun merasakan hal itu, tapi ini semua membingungkanku. Aku masih mencintai suamiku," jawabku jujur. Pak Rendra tersenyum dan menggenggam tanganku lembut, seolah menenangkan. "Aku tak ingin memaksakan apapun. Yang terpenting adalah kita jujur satu sama lain. Jika suatu hari kamu merasa siap, aku akan selalu ada," katanya penuh pengertian. Sejak saat itu, aku dan Pak Rendra semakin dekat. Perhatian yang lama hilang kini muncul kembali, namun dari sosok yang berbeda. Meskipun demikian, aku berusaha menyembunyikan kedekatan ini dari rekan-rekan kantor. Di dalam hatiku, aku merasa terbelah, terjebak antara cinta yang lama dengan kehadiran yang baru, bingung di antara perasaan yang saling tarik-menarik ini. Malam demi malam, aku merenungi apa yang harus kulakukan untuk menemukan kebahagiaan sejati, tanpa melukai perasaan orang-orang yang kucintai. Malam itu, kembali aku merasa tidak bisa mencapai puncak kepuasan seperti dulu saat bersama suamiku, dan perasaan kecewa perlahan menyusup, membuatku gelisah hingga susah tidur. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang berubah dalam hubungan kami yang selama ini terasa hangat dan memuaskan? Di kepalaku berputar kemungkinan-kemungkinan penyebabnya, dari hal yang sederhana hingga yang mungkin lebih dalam. Aku bertanya-tanya, apakah ini hanya fase sementara, atau ada masalah lebih besar yang perlu kami hadapi bersama? Berusaha menenangkan diri, aku mencoba mencari solusi, membayangkan cara-cara untuk mengembalikan cinta dan kebahagiaan dalam hubungan kami. Setiap malam setelah kejadian itu,
Aku merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, seolah terus mencari jalan untuk memperbaiki apa yang mungkin hilang di antara kami. Suatu malam, saat suami dan anak-anak sudah terlelap, aku merasa bosan. Kulihat komputer di sudut ruangan. Dengan enggan, kunyalakan dan mulailah browsing. Awalnya hanya mencari inspirasi pakaian wanita dan tips kebugaran. Namun, di salah satu situs kebugaran itu, mataku tertumbuk pada iklan yang tak biasa, alat-alat dengan bentuk dan fungsi yang asing bagiku. Rasa penasaran muncul, dan aku mengklik tautannya. Saat halaman terbuka, muncul berbagai benda dengan bentuk aneh, mirip dengan perabotan yang dimiliki suamiku. Pikiranku mulai melayang. Bertanya-tanya, apakah ini bagian dari ritual tertentu atau ada kegunaan lain yang tak biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benakku, membuatku bertanya-tanya apakah penemuanku ini hanya kebetulan atau ada makna lain di baliknya. Rasa penasaran membawaku menjelajahi situs itu lebih lanjut. Meskipun aku pernah mendengar sedikit tentang alat-alat ritual, aku tak pernah benar-benar memahaminya. Benda-benda ini selalu terasa asing dan misterius bagiku, muncul di berbagai literatur dan media yang kutemui. Namun, malam itu aku mulai menghubungkannya dengan hal-hal yang kulihat dalam keseharianku. Perasaan heran bercampur waspada membuatku terus mencari informasi tentang benda-benda tersebut, mencoba memahami tujuannya dan bagaimana cara menggunakannya. Keesokan paginya, saat terbangun, hatiku terasa lebih ringan. Seakan aku telah menemukan celah untuk memahami dan mengatasi hal yang mengganjal dalam hubungan kami. Pagi itu, aku berangkat ke warung Buminah seperti biasa untuk membeli sayuran segar. Tanpa banyak berpikir, aku mengambil pare, meski sebenarnya aku jarang memasaknya. Mungkin karena bentuknya yang mengingatkan pada kejadian semalam, tanpa sadar aku memilihnya. Sampai di rumah, kubongkar kantong belanja dan menatap pare itu sambil termenung di depan komputer. Aku nyalakan lagi komputer dan membuka situs yang sama, mencoba mencari penjelasan yang mungkin memberi ketenangan. Saat memutar video yang kutemukan di situs itu, jantungku berdebar tak menentu, dan aku tenggelam dalam rasa penasaran yang melanda pagi itu. Hari itu, suamiku dan anak-anak sudah pergi, menyisakan aku sendiri di rumah. Karena libur, aku merasa bebas menjelajahi lebih jauh, berharap menemukan sesuatu yang bisa menyingkap rahasia kecil di balik semua yang kurasakan akhir-akhir ini. Saat pertama kali menonton video itu, aku diliputi keterkejutan. Ada sesuatu yang mengejutkan, namun sekaligus menggugah rasa penasaran dalam diriku. Seperti menemukan sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap, aku merasakan dorongan untuk mengetahui lebih dalam tentang ritual yang kulihat di sana. Sejak hari itu, setiap malam, aku duduk di depan komputer, memulai pencarianku dengan mengetikkan kata kunci yang kuingat dari video tersebut. Mesin pencarian pun segera menampilkan sejumlah situs yang membahas ritual itu, dan satu persatu halaman kubuka, kubaca dengan penuh perhatian. Setiap artikel, setiap baris tulisan, kubaca dengan hati-hati, seolah-olah sedang menyingkap sebuah rahasia yang tersembunyi. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Aku merasa yakin telah menemukan jalan yang mungkin bisa membantuku meraih kembali kedamaian dan kebahagiaan yang dulu terasa begitu akrab. Pagi itu, seperti rutinitasku belakangan ini, setelah anak-anak dan suamiku berangkat, aku menyalakan komputer. Dengan hati yang kini lebih mantap, aku kembali melanjutkan ritual yang telah menjadi bagian dari keseharianku, sebuah langkah kecil namun bermakna dalam perjalanan menemukan kembali diriku sendiri. Pada suatu siang yang cerah, Pak Rendra tiba-tiba mengajakku keluar untuk makan siang bersama. Ajakan yang awalnya terasa sederhana berubah menjadi percakapan mendalam, menyelami perasaan yang selama ini hanya kusimpan sendiri. Tania, aku selalu memikirkanmu. Setiap hari, kamu ada di benakku. Ucapnya dengan tatapan lembut, senyum penuh harap tersungging di wajahnya. Perkataannya membuat dadaku berdebar. Entah bagaimana, aku pun merasakan hal yang sama, meski semua ini terasa rumit bagiku. Pak Rendra, aku juga punya perasaan yang sama. Tapi, aku bingung dengan semua ini, jawabku, setulus mungkin. Hari demi hari, hubungan kami kian erat. Pak Rendra sering mengajakku keluar, dan kehadirannya membuatku merasa lebih hidup. Aku tak bisa memungkiri bahwa perhatian yang ia berikan menumbuhkan perasaan istimewa di hatiku. Namun, saat kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Hubunganku dengan Mas Andika,
suamiku, justru makin renggang. Ia tenggelam dalam pekerjaannya, hampir tak menyisakan waktu untukku. Aku merasa terabaikan, seakan perlahan-lahan hubungan kami memudar. Bulan-bulan pun berlalu, dan kedekatanku dengan Pak Rendra semakin erat. Sampai akhirnya, aku memberanikan diri berbicara dari hati ke hati dengan Mas Andika. Suatu malam, aku mendekatinya dan berusaha menyampaikan kegelisahanku. "Mas, aku merasa ada jarak di antara kita. Aku butuh perhatianmu, Mas," kataku pelan, berharap ia memahami. Mas Andika tertegun, seolah tak menyangka. Ia menatapku, lalu menghela napas panjang. "Maafkan aku, Tania. Aku tak sadar kalau kesibukan ini membuatku melupakanmu," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. Meski ia berjanji, tak banyak yang berubah. Hari-hari berlalu, tapi sikapnya tetap sama, dan aku semakin tenggelam dalam rasa gundah yang tak kunjung hilang. Aku merasa lelah menghadapi hubungan yang terasa hampa. Malam itu, hati terasa begitu kosong, seolah sunyi berkonspirasi untuk mengingatkanku pada kesendirian yang menyesakan. Anak-anak sudah terlelap, dan keheningan rumah semakin memperjelas kehampaan yang sulit kuhindari. Dengan perasaan yang tak tertahankan, aku memberanikan diri menghubungi Pak Rendra, satu-satunya tempatku mencurahkan isi hati yang tak tersampaikan. Suaraku bergetar saat membuka diri. "Pak, hidup saya semakin terasa kosong. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana." Seperti biasa, Pak Rendra menanggapiku dengan kelembutan yang menenangkan. "Tania, kamu adalah wanita yang kuat. Jika kamu merasa tak bahagia, kita akan cari jalan keluarnya bersama," katanya dari ujung sana. Kalimatnya itu seperti memberikan harapan baru, memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Pak Rendra kemudian menawarkan sesuatu yang tak kuharapkan, namun begitu kurindukan, sebuah perubahan suasana. "Bagaimana kalau kita bertemu di suatu tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Menghabiskan waktu di tempat yang tenang mungkin akan membantu." Sempat ragu, aku akhirnya menyetujui ajakannya. "Mungkin itu yang saya butuhkan malam ini, Pak," jawabku pelan. Pak Rendra lalu menyarankan sebuah tempat yang lebih privat. "Kita bisa pergi ke hotel di pinggir kota. Tempat itu tenang dan bisa membuatmu lebih santai," ucapnya, meyakinkanku. Pikiran tentang melarikan diri sejenak dari rutinitas yang menghimpit, terasa seperti secercah harapan baru di tengah kepenatan. Tanpa menunda, aku mengganti pakaian dan meninggalkan pesan singkat untuk Mas Andika yang masih sibuk di kantornya. Sesaat kemudian, aku sudah berada di dalam mobil bersama Pak Rendra. Suasana menjadi lebih hangat. Dia memutar lagu favoritku, dan lampu-lampu kota yang berkelip menambah sentuhan romantis dalam perjalanan ini. "Tania, kamu tahu kan, setiap orang berhak untuk menemukan kebahagiaannya," ucapnya dengan lembut. Sentuhan tangannya yang sesekali menyentuh jemariku terasa penuh perhatian, memberikan kehangatan yang sudah lama kurindukan. Akhirnya, kami tiba di hotel yang sudah dipilih Pak Rendra. Ada perasaan ringan yang perlahan mengangkat beban dari pundakku. Malam itu, dengan langkah tenang, kami berdua berjalan menuju kamar yang sudah dipesan, membawa rasa baru yang mungkin akan menjadi titik awal sebuah kebahagiaan yang tak kuduga. Di malam yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, Pak Rendra dan aku akhirnya tiba di sebuah kamar hotel yang nyaman. Sesampainya di sana, Pak Rendra menatapku dengan lembut, mengucapkan kata-kata yang terasa dalam hingga ke lubuk hatiku. "Malam ini adalah kesempatanmu untuk menemukan kembali kebahagiaanmu," katanya penuh perhatian. "Ini tentang mengingat siapa dirimu dan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup." Aku tersentuh oleh ucapannya, yang seolah-olah membuka jalan baru dalam hidupku. Di kamar itu, kami berbagi cerita, mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Pak Rendra mendengarkan dengan penuh perhatian, membuatku merasa dihargai dan dipahami seperti yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap kata dan sikapnya seakan membangkitkan kembali bagian diriku yang sudah lama terlupakan. Dengan kelembutan, Pak Rendra menyatakan keinginannya untuk membawaku menuju kebahagiaan yang selama ini hilang. "Sayang, malam ini aku ingin menghapus kekecewaanmu dan membantumu meraih kebahagiaan yang sesungguhnya," bisiknya penuh kasih. Kehangatan dan perhatian yang diberikannya malam itu membuatku merasa sangat berharga. Di momen itu, aku merasa menemukan kembali makna cinta yang sejati, sesuatu yang akhir-akhir ini tak lagi kudapatkan dalam pernikahanku. Aku mendapati diriku kembali tersenyum,
seakan-akan luka dan kesedihan lama mulai memudar. Hari-hari berikutnya, aku mencoba memperbaiki hubungan dengan suamiku, Mas Andika. Namun perasaanku pada Pak Rendra ternyata terlalu kuat untuk dipungkiri. Di tengah kebingungan, aku memutuskan untuk jujur. Mas, aku mencintai orang lain. Aku tak ingin terus membohongimu, ucapku dengan air mata mengalir di pipi. Mas Andika terdiam, tampak berat menerima kenyataan ini. Namun, dengan nada yang penuh kesabaran, ia berkata, "Jika itu yang membuatmu bahagia, aku akan berusaha memahami." Dengan perasaan campur aduk antara kesedihan dan kelegaan, kami akhirnya berpisah secara baik-baik. Setelahnya, aku dan Pak Rendra memulai kehidupan baru. Hubungan kami semakin erat, dan aku merasakan kebahagiaan yang selama ini aku rindukan. Beberapa tahun kemudian, kami menikah dan dikaruniai seorang putri yang cantik, menghadirkan lebih banyak cinta dan kebahagiaan di keluarga kami. Hari demi hari kami lewati bersama, membangun keluarga yang penuh kasih. Aku bersyukur menemukan kebahagiaan sejati bersama Pak Rendra, yang selalu ada untuk mendukung dan mencintaiku. Kini, hidup kami adalah petualangan penuh makna, membesarkan anak-anak kami dengan cinta dan kebijaksanaan. Aku merasa puas dengan pilihanku, menjalani hidup yang penuh kehangatan dan kedamaian. Beberapa waktu kemudian, aku akhirnya mendengar kabar bahwa mantan suamiku juga telah menikah lagi. Ternyata berita itu benar, dia telah terpikat pada seorang wanita muda. Mungkin itulah mengapa selama bersamaku dulu, ia sering tampak kelelahan, seolah tak punya cukup energi untuk berbagi waktu dan perhatian. Saat menyadari semua ini, aku justru merasa sangat bersyukur telah memilih jalan hidupku yang sekarang. Maafkan Mama, anak-anakku sayang, aku berharap kalian bahagia bersama Papa dan keluarga baru kalian.